Technology has revolutionized the world of student entrepreneurship, opening doors to opportunities like never before. From social media marketing to e-commerce platform, students now have the tools to create and grow businesses more efficiently and creatively. With minimal startup capital, young entrepreneurs can reach global audience and balance their venture with academic life. But what exactly drives this transformation, and how do students harness these powerful tools to succeed? While technology boosts efficiency and creativity, it also brings challenges. Limited funding, technical skill, and the fast-paced evolution of digital tools can create barriers for student entrepreneurs. Yet, those who embrace this tool gain a competitive edge, leveraging data analytics, targeting niche market, and adapting to trend faster than ever. So, how do students navigate this balance of opportunities and obstacles? This research dives deep into the utilization of technology in student entrepreneurship. We explore how it drives business growth, the challenges students face, and strategies to overcome them. By understanding these dynamics, we aim to provide practical insight for young entrepreneurs to maximize their potential, seize opportunities, and tackle barriers head-on. Stay tuned as we uncover how technology is shaping the future of student-led business. Tentunya kehadiran teknologi itu sangat membantu ya buat kita mahasiswa memulai bisnis kita, karena kehadiran platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia mungkin itu tuh membantu kita membuka usaha dan menjual produk tanpa memerlukan toko fisik. Nah, selain itu kehadiran sosial media seperti kalau aku kebetulan menggunakannya Instagram dan TikTok. Nah, itu tuh memungkinkan aku buat mempromosikan produk-produk aku dengan lebih mudah dan lebih luas seperti itu. Sebenarnya kalau untuk memulai dan mengembangkan, jujur teknologi itu sangat membantu aku gitu ya. Karena kalau dalam bisnis ini kebetulan aku ngerjainnya sendiri. Jadi sesimpel kayak digital bank deh, itu kan teknologi ya. Itu sangat memudahkan dimana aku bisa misahin keuangan pribadiku sama keuangan bisnis. Kalau menurutku sangat membantu ya, sangat membantu. Kenapa? Karena kadang mahasiswa tuh banyak tidak sadar kalau device yang sehari-hari dia pakai, yang dia pegang buat chatan, buat berkomunikasi itu ternyata adalah device yang sangat powerful buat buka bisnis. Karena modalnya itu nggak perlu macam-macam, udah kamu punya handphone, kamu bisa ngonten dengan handphone itu, seharusnya itu jadi pengaruh yang sangat besar buat para mahasiswa yang mau buka bisnis. Ya mungkin kalau untuk penjualan produk otomatis aku makanya Tokopedia dan Shopee. Lalu untuk media sosialnya aku mostly menggunakan Instagram dan TikTok buat mempromosikan produk. Dan untuk teknologi lain mungkin aku menggunakan Adobe Photoshop untuk editing dan desain visual, dan untuk analyticalnya aku biasanya menggunakan insight dari sosial media Instagram, ataupun aku lagi belajar juga Google Analytics gitu. Kalau dari aku sendiri sih tadi ada digital bank, terus aku pakai Canva buat desain, ada AI juga untuk brainstorming semisal aku buntu, medsos juga sih termasuk teknologi, dimana aku pakai Instagram ataupun WhatsApp bisnis buat branding maupun promosi gitu. Yang paling memang aku setiap bangun bisnis itu pasti pakai sosial media ya, dan itu dari handphone. Jadi benar-benar aku tuh lumayan bergantung dengan handphone gitu. Juga fitur-fitur ads dan iklan berbayar dari sosial media yang ngebantu aku menjangkau lebih banyak pelanggan. Selain itu review-review dari konsumen juga membantu aku buat mengembangkan bisnis aku ini. Membantu banget sih dalam teknologi, terkhususnya medsos sih, karena aku ngerasa kalau misalnya tanpa adanya medsos itu ya kita memerlukan effort yang sangat banyak gitu loh untuk istilahnya nge-reach orang-orang. Menurutku
berlaku seperti iklan ya. Itu khusus untuk iklan. Jadi kayak kita bikin konten di sosial media. Yang zaman dulu kita kalau mau bikin iklan kan bayarnya mahal ya. Kita harus bayar di koran, ya. Kita harus bayar di koran, bayar di radio, bayar di jalan, ya kan, di pinggir jalan. Ya. Itu kan mahal. Nah zaman sekarang itu tuh nggak ada gitu. Itu ada di handphone semua, ada di sosial media yang costnya itu gratis. Cuman tinggal seberapa kreatif kita bikin orang itu mau nonton video kita. Cukup membantu buat mengenalkan awareness ataupun produk-produk kita ke halayak luas. Terus juga fitur ads di sosial media itu ngebantu aku buat mempromosikan sekaligus ngesegmentasi ini target market yang aku pengen itu seperti apa. Sebenarnya melalui e-commerce sih paling ini, dan juga mungkin kerana medsos yang baru yaitu TikTok gitu. Outlet buka kerja itu di dalam komplek. Di dalam komplek yang sebenarnya sangat tidak strategis. Jadi waktu kamu buka itu banyak orang yang bertanya dan mempertanyakan kenapa kamu mengambil tempat itu. Tapi akhirnya banyak yang datang ke sana. Kenapa? Karena kita memanfaatkan sosial media lagi. Bagaimana yang pernyataan yang bilang tadi, sosial media atau konten itu seperti banner di pinggir jalan gitu. Yang zaman dulu itu susah, sekarang itu semuanya serba gampang, serba mudah dengan adanya teknologi. Jadi kita tinggal upload di sosial media, orang yang tadinya nggak tahu akan jadi tahu gitu ya. Tantangan besar yang saya hadapi itu pasti persaingan dengan brand-brand lain, apalagi clothing brand ini kan kolam yang besar ya ibaratnya. Terus buat memahami algoritma sosial media, Instagram atau TikTok tuh aku juga masih belajar. Jadi kadang kita udah ads tapi sales yang ngaruh. Nah hal-hal kayak gitu yang masih aku pelajari sih, karena butuh waktu yang cukup lama buat memahami algoritma itu. Mungkin aku ambil satu case aja ya. Case-nya itu di medsos, di mana aku pernah bikin konten dan kita mengeluarkan effort gitu, dan hasilnya itu tidak sebanding gitu. Jadi misalnya engagementnya kurang ataupun nggak ngaruh sama sekali ke awareness ataupun penjualan. Karena penggunaan semua orang handphone loh, otomatis semua orang bisa jadi konten kreator. Kenapa? Berhubungan dengan apa hubungannya sama tantangannya orangnya jadi makin banyak. Jadi kan ibaratnya kolam gitu, yang tadinya sedikit, terus karena semua orang bisa jadi konten kreator, jadi kolamnya penuh. Jadi akhirnya persaingannya pun banyak ketat gitu. Dan itulah kenapa kita melihat konten kreator itu kadang melakukan apapun biar video bisa dilihat. Itu salah satu sisi buruknya juga. Karena orang tuh melakukan apapun yang memalukan dan tidak bagus, justru hanya untuk menjadi viral. Itu saking sulitnya untuk bersaing gitu. Mau nggak mau aku harus belajar dari para teman-teman yang mahasiswa tapi udah start bisnis duluan. Terus aku juga belajar teknik digital marketing, kayak yang lagi rame itu kan ada SEO atau Search Engine Optimization. Nah terus iklan-iklan berbasis algoritma juga aku pelajari tentunya. Nah Kalau dari aku sendiri sih akan terus coba untuk bikin konten lagi dan nyari yang mana sih yang beneran orang-orang tuh cari dan suka gitu loh. Bikin orang suka apa yang kita bikin itu lebih bagus daripada kita mencari viral saat aja. Karena kayak viral saat ya semua orang bisa viral gitu. Jadi seberapa lama? Dan terakhir setelah viral, bagaimana kita memanfaatkan momentum viral itu? Karena mau seviral apapun, tapi kalau nggak dimanfaatin ya sayang gitu. So that's the effectiveness of technology in opening career opportunities for students. Technology has significantly helped students for start and grow their business. Platforms like Shopee, Tokopedia, and Instagram make it easier to promote their products, while digital banking tools allow better financial management for both personal and business needs. Moreover, with technology, students can start a business with minimal capital and still reach a wide audience. The benefits of technology include simplifying the creation of high-quality content without an expensive equipment and making it easier to reach the target market through the rapid spread of information on the social media. Positive reviews from consumers can also help students improve their own business. However, challenging like understanding the TikTok or Instagram algorithms, creating the content that connect with the target audience, and competing in a highly saturated market remain obstacles for many. Therefore, students need to apply the right strategies such as consistently uploading content, creating interesting content, and building characteristics to increase competitiveness. By making the most of technology and facing challenges wisely,
students can open up with their career opportunities and achieve a successful future. Let's make the best use of technology to achieve our best potential.